Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita. Alhamdulillah, kami serombongan pulang dengan selamat, pergi pulang dengan selamat, ya, jamaah umroh, dan pulang dari sana itu hari Jumat pagi. Itu langsung ngaji, ya dong, ngaji Pak Adi, subuh langsung ngaji, subuh siang langsung malam sampai sekarang. Ya memang kayak gitu. Kalau nggak biasa mungkin biasa juga, puyeng juga ya. Ya, kita lanjutkan langsung ngaji aja, masih di bab sabar, ya, bab sabar. Hadis yang kelima, silahkan dibuka hadis yang kelima. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab sabar, hadis yang kelima atau hadis yang ke-29 di dalam keseluruhan hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ya. Sebelum saya baca hadisnya, seperti biasa saya akan menceritakan perawi hadisnya, ya. Yakni hadis ini diriwayatkan oleh Abi Zaid Usamah bin Zaid. Nama aslinya mau Usamah. Usamah itu punya putra namanya Zaid, makanya dipanggil itu orang Arab itu namanya, Pak. Orang Arab itu namanya Zaid, ya, Abi Zaid bin Zaid, Abi Zaid Usamah bin Zaid gitu, ya kan? Cucu sama kakeknya namanya sama. Ya kan? Usamah ini, ya, yang mana beliau ini menjadi panglima perang, Pak, menjadi panglima perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal umurnya saat diangkat menjadi panglima ini, Usamah ini baru berumur 18 tahun. Umurnya baru 14 tahun. Ini sama aja dengan Ibnu Umar gitu ya. Nah, ini Usamah bin Zaid ini pun sama. Nah, ketika perang Khandaq ini baru Usamah ini diizinkan Muhammad Rasulullah. Kata Usamah, benar ya Rasulullah, dia mah ini ya Rasul, dia mah pura-pura masuk Islam aja, dia biar gak bunuh aja dia mah. Makanya dia jatuh, dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, biar dia nggak dibunuh. Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi tetap marah. Usamah, apakah sudah kau belah dadanya? Itu, apakah kamu tahu isi hatinya? Kan hatinya dia itu menunjukkan bahwasanya orang itu kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka darahnya haram. Darahnya haram, haram dibunuh, hartanya haram diambil, dan seterusnya. Ini berkenaan dengan Usamah bin Zaid. Terus yang kedua ada Zaid bin Harithah, bapaknya. Zaid bin Harithah ini pernah menjadi
anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini pernah menemani anak angkat ya, karena beliau adalah seorang budak Pak, dihadiahkan oleh Ibu Siti Khadijah kepada Rasulullah gitu. Tapi oleh Rasulullah itu diangkat menjadi anak. Nah, akhirnya turun ayat maka Muhammadun aba ahadikum. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak di antara salah satu di antara kalian. Nah, itu baru kemudian dilakopkan kembali Zaid bin Harithah. Tadinya Zaid bin Muhammad, ya kan? Zaid bin Muhammad. Yang kisahnya ini udah pernah saya ceritakan ya? Udah saya ceritakan belum Pak? Zaid ini. Jangan-jangan udah ya? Belum ya? Yang waktu ke Taif itu loh. Zaid belum. Zaid bin Harithah itu begitu dekat dengan Rasulullah. Makanya gini, kalau ngaji hadis itu begitu Pak, biar kita kenal sahabat-sahabat Nabi. Zaid bin Harithah ketika Kanjeng Nabi ditinggal wafat oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Gak begitu lama beliau ditinggal wafat oleh istri beliau, yaitu Ibu Siti Khadijah, satu-satunya istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana setelah sepeninggal dua orang sebagai benteng Kanjeng Nabi ini, kalau Abu Thalib paman Nabi yang melindungi Rasulullah sejak umur 8 tahun, menjaganya sampai Abu Thalib wafat. Tapi Abu Thalib ini nggak masuk Islam, ya, nggak masuk Islam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat berharap pamannya ini masuk Islam. Ya Allah, sayang 1000 sayang, pamannya ini tetap dalam agamanya yang terdahulu. Singkat cerita, paman yang melindunginya ini wafat, ya. Yang tadinya ketika masih ada Abu Thalib, Rasulullah ini, orang-orang kafir Quraisy kagak ada yang berani Pak. Yang namanya misalnya memukul Kanjeng Nabi, gak ada yang berani, ya, gak ada yang berani. Karena apa? Masih ada Abu Thalib. Kagak ada yang mencaci maki, gak berani. Bahkan pernah Abu Jahal mencaci memaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicacinya, dimakinya. Ada yang ngelaporin kepada siapa? Kepada Hamzah, pamannya. Wahai Hamzah, tuh ponakanmu dicaci maki sama Abu Jahal tuh. Namanya Abu Jahal siapa nama aslinya? Lupa lagi. Amr bin Hisam. Amr bin Hisam. Mendengar bahwasanya keponakannya dicaci maki oleh Abu Jahal, apa yang dilakukan oleh Hamzah, diparaninnya itu Abu Jahal oleh Hamzah, dicaci maki dan seterusnya. Itu makanya Kanjeng Nabi itu waktu masih ada Abu Thalib, waktu masih ada Hamzah, Abu Thalib lah terutama ini, karena tokoh Quraisy saat itu Abu Thalib, itu nggak ada yang berani ngapa-ngapain. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kalau Kanjeng Nabi beliau berdakwah di luar, maka yang melindungi Abu Thalib sebagai bentengnya itu. Ketika beliau pulang,
maka di situ ada seorang istri yang senantiasa menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Kanjeng Nabi galau, di saat Kanjeng Nabi punya masalah, maka Ibu Siti Khadijah lah yang menghiburnya. Dan di saat itu pun Ibu Siti Khadijah wafat. Dua orang benteng ini wafat, Pak. Tadinya masih ada Ibu Siti Khadijah, orang pada segen juga karena Ibu Siti Khadijah orang kaya raya. Biasanya orang kaya kan disegeni. Betul apa benar? Biasanya orang kaya itu disegani kadang-kadang, biasanya, ya kan? Nah, singkat cerita dua-duanya ini pun wafat. Ya Allah, setelah wafat maka orang kafir Quraisy udah mulai berani kepada Kanjeng Nabi, mencaci, memaki, bahkan melempari apa gitu. Udah mulai berani. Ya Allah, akhirnya Kanjeng Nabi pun pergi ke Thaif. Nah, gitu. Ke Thaif. Dengan harapan apa, Pak? Sampai di Thaif Kanjeng Nabi itu diterima dakwahnya. Apa yang terjadi singkat cerita, Kanjeng Nabi ke Thaif itu bersama Zaid ini, Pak. Zaid bin Harisah ini. Berdua aja. Sampai di sana Kanjeng Nabi berdakwah. Beliau bukannya diterima dengan baik, tambah apa katanya? Ada satu tokoh. Aduh, kalau emang nggak ada orang lagi selain kamu yang jadi nabi, begitu, ngeledek begitu, Pak, ya kan? Emang nggak ada orang lain lagi, dan seterusnya. Yang singkat ceritanya itu siapa namanya, tokoh Thaif memprovokator pada anak-anak dan orang-orang awam. Di saat itu Kanjeng Nabi mau pulang ke Mekah, ternyata dihadang oleh anak-anak dan oleh orang-orang awam. Mereka pada melempari batu, Pak. Bok. Nah, di saat itulah Zaid bin Harithah ini sebagai tamengnya Rasulullah, walaupun dia darah-darah, nih Zaid bin Harithah, Kanjeng Nabi pun gak luput daripada kena lemparan batu, sendal, kayu, kotoran onta, dilemparinya, ya kan? Nah, di saat itu pun turun. Ini saya ceritain kisahnya kisah singkat aja. Akhirnya sampailah di satu tempat yang namanya Qarnul Manazil. Mana, Pak? Qarnul Manazil. Tapi sebelum di Qarnul Manazil itu Kanjeng Nabi istirahat di bawah pohon anggur. Di situ ada sambil ngelap lukanya, ya kan? Maka di situ ada seseorang pembantu yang disuruh oleh Utbah. Yang mana itu yang punya itu adalah Utbah, Pak. Kebun anggur itu. Kata Utbah, itu orang asing itu kasih aja dia anggur. Dikasihnya anggur, Pak. Setelah dikasih anggur, Kanjeng Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di saat membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini adas. Makanya ada masjid adas, Pak. Di Thaif itu ada masjid adas. Dia bilang, perasaan ucapan Tuhan itu belum pernah aku dengar sama sekali. Berarti Tuhan emang bukan orang asli sini. Itu begitu indah ucapan itu, wahai Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu siapa? Kanjeng Nabi balik nanya. Terus kamu juga siapa? Saya adas, Tuhan. Dari mana asalnya? Dia menyebutkan di satu kampung, ya.
Namanya saya lupa kampungnya ini. Saya lupa kampungnya Pak. Kampung A gitu ya, kampung A. Tiba-tiba Kanjeng Nabi itu kaget. Oh, berarti kamu itu masih ada keturunannya Nabi Yunus katanya. Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Siapa yang tahu nggak Yunus bin Matta? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah kenal? Kalau kenal nggak mungkin Pak. Saya kenalan di mana? Kenalan di mana? Yunus bin Matta. Beliau adalah nabi yang apa namanya? Yang dimakan oleh ikan paus. Pertanyaannya, ikan paus itu siapa? Apa nama? Ikan itu namanya ikan apa? Namanya? Emang belum pernah dengar dari kisah ini? Belum pernah dengar? Iya, Nun. Ikan paus itu namanya Nun. Makanya Nabi Yunus itu dikenal juga dengan Dzun-Nun, ya kan? Beliau masuk ke dalam perutnya ikan Nun itu. Paus namanya Nun. Ya toh? Ini udah saya ceritain belum sini ya? Belum ya? Saya tuh kadang-kadang cerita di mana takutnya udah saya ceritain di sini. Yunus ini melembet ceritanya Pak. Ceritanya merembet. Yunus ini berdakwah siang malam, berdakwah ya ke umatnya. Tapi ya begitulah, dakwahnya tidak diterima sama sekali. Ya Allah, singkat cerita, Nabi Yunus ini kemudian mau meninggalkan kaumnya karena udah capek. Siang malam dakwah tidak ada satupun yang menerima. Ya kayak Nabi Nuh aja. Nabi Nuh itu 950 tahun cuma dapat 80 orang dakwahin. Ya Allah, kalau Nabi Yunus itu dakwahnya berapa puluh tahun, saya lupa nih. Ini kalau cerita nggak boleh salah Pak. Tapi puluhan tahun juga, siang malam kagak dapat satupun. Ya kan? Akhirnya pergi. Ketika pergi naiklah perahu kapal, kalau sekarang mah perahu gede. Ketika jalan itu kapal, ya Allah, ternyata kapal itu jadi oleng. Badai besar, topan, ya kan, ngamuk, ombak besar, badai, ngamuk, ya kan. Apa kata nahkodanya? Nahkoda, kalau dulu tukang perahunya, waduh, ini pasti ada orang yang telah berbuat dosa sama dewa-dewa, begitu. Ini ada orang yang punya dosa besar pada para dewa, kata si nakodanya. Akhirnya maka kita harus undi, dan kita ini kelebihan muatan juga ini, ya kan. Makanya ada satu orang yang harus dicemplungin ke lautan. Ceritanya, singkat cerita, akhirnya diundi Pak. Diundi nggak pakai kertas, dulu nggak ada kertas, jadi ada kayak kayu gitu, dimasukkan dalam keranjang, ditulisin nama-namanya, dikocok, diputer itu, baru pas truk turun. Setelah jatuh dibaca Yunus. Oh, Yunus ternyata. Orang-orang sekapal dia bilang, waduh,
tuan kapal baik deh. Kalau yang anak muda ini saya nggak mau, kami nggak setuju. Karena saya lihat raut wajahnya ini memperlihatkan orang baik ini tuan kapal. Orangnya baik, dia kalem, gak mungkin ini dia telah berbuat dosa. Datuk kepriwe, wah jadi kepriwe ini dengan orang baik tapi mencurang wajahnya. Ya toh, wes singkat cerita, diuji lagi pak, dikocoknya lagi nih, setelah dikocok, diturunkan blek jatuh, dilihat Yunus maning. Kok Yunus lagi nih? Anak muda, lu yang berbuat dosa ini. Ya udah nggak apa-apa kalau emang saya yang ini. Tetapi satu kapal tetap sama. Udah nggak. Dia orang baik. Jangan dia pokoknya. Kita harus undi 3 kali deh untuk menentukan memang dia baik. Kalau emang yang ketiga ini dia jatuh orangnya, maka mau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Diundi lagi pak, dikocok dilihat Yunus lagi. Singkat cerita, maka akhirnya semua orang kapal pun akhirnya udah, kalau emang udah menjadi kesepakatan kata tuan kapal, anak muda, saya nggak tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Dosa apa yang kamu lakukan kita nggak tahu. Tapi kenyataan menurut dewa-dewa, ini mau dewa aja. Jadi kamu ini dewa penghuni laut ini, kamu telah berbuat dosa. Kata si Yunus tetap berdakwah, tidak ada dewa, yang ada Allah. Gitu berdakwah. Yang ada Allah, Allah Tuhan satu-satunya. Allah adalah Tuhan kita bersama. Enggak usah banyak ngomong anak muda, udahlah, kamu nyemplung aja. Kamu dicemplungin apa kamu nyemplung sendiri, ha? Itu kata tuan kapal ini. Saya akan nyebur sendiri, akan nyebur pak. Ketika nyebur malam-malam itu pak, ngeri kali pak. Saya itu ya, sampai kalau ngelihat ombak malam, ya ngeri pak. Sampai bayangin aja ngeri nih ya. Kita malam-malam di atas kapal ngelihat ombak tuh segitiga Bermuda. Pernah dengar sampean? Itu kan mengerikan. Itu aja. Ini malam-malam. Ini Nabi Yunus nyemplung ke laut. Di situ langsung ditangkap oleh ikan besar. Ini atas kehendak Allah. Yang merintah juga Allah. Ya toh? Ikan bergerak langsung ke perutnya. Ya Allah. Maka Nabi Yunus nih akhirnya di dalam perut ikan, dalam kegelapan perut ikan, dalam kegelapan di dasar lautan, dan di dalam kegelapan malam gelap gulita, 3 kegelapan. Akhirnya Nabi Yunus apa yang diucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tuh pak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Kalau Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu intinya sama pak. Kalau kita nih pak pengen mendapatkan rahmat Allah, pengen mendapatkan kasih sayang Allah, merendahlah di hadapan Allah. Coba bayangin, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah.
inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku kuntu min telah berbuat. Kuntu itu isim kana, Pak. Apa kana? Kana itu menunjukkan udah lewat. Kami telah berbuat dolim. Kuntu minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang berbuat dolim. Nabi Adam juga begitu. Rabbana dzolamna, tuh. Ya Allah Tuhan kami, dzolamna, kami telah berbuat dolim. Sampean juga begitu. Kalau sampean banyak masalah, banyak dosa, dua ucapan ini sampean ucapin, Pak. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Allah akhirnya dengan sebab dua kalimat tadi, Nabi Adam dengan kalimat tadi, Rabbana dzolamna anfusana, Nabi Adam diampuni dosa-dosanya. Walaupun nanti ada kisah lain disebabkan kanjeng Nabi itu berwasilah dengan Rasulullah SAW, ya toh? Nabi Yunus, beliau pun demikian. Dia mengalami 3 kegelapan, 3 kesulitan yang tadi. Kesulitan yang pertama dalam perut ikan, gelap. Kedua apa? Dalam kegelapan air laut, dasar laut. Yang ketiga kegelapan malam. Ini artinya apa? Masalah yang bertubi-tubi. Sampean zikir itu, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diresapi, Pak. Sampean pasti, ya bukan sampean, kita pasti punya dosa. Siapa yang gak punya dosa? Ini ngacung coba. Pengen tahu aja nih. Yang gak punya dosa ngacung, Pak. Oh berarti punya dosa semua. Sama kayak saya juga punya dosa. Semua orang punya dosa. Karena kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul, pasti punya dosa. Makanya sampean waktu membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ingat dosa-dosa, Pak. Siapa tahu selama ini kita ini usaha itu bangkrut aja bangkrut. Mungkin gara-gara banyakan kita kebanyakan dosa. Bisa jadi. Siapa tahu kita ini kok perasaan masalah bertubi-tubi datang terus. Siapa tahu itu disebabkan karena banyaknya dosa kita. Dibersihkan, Pak, dengan ucapan tadi. Coba bareng-bareng. La ilaha. Nah, ada yang masih gak apa-apa, masih pusing. Apa itu, Bang? Gak masalah ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata beliau di dalam perut ikan itu berzikir yang tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baca terus siang hari, konon 40 hari di dalam perut ikan. Kalau gak nabi, kalau bukan rasul, saya kira mati kali, Pak. 40 hari kagak makan, kagak minum dalam perut ikan lagi, kagak ada oksigen. Kenapa kagak mati? Karena Allah takdirkan, karena Allah kehendaki. Oksigen ini hanya sebagai wasilah doang. Ya enggak? Makan minum itu hanya sebagai wasilah doang, Pak. Ya Allah. Ada enggak orang kagak makan enggak mati? Ada enggak? Ada enggak ada orang enggak makan
nggak mati. Ada nggak? Ada. Makan itu hanya sebagai wasilah aja, perantara aja sampai jadi kenang, jadi hidup. Ada orang yang hidup padahal kagak makan, kagak minum bertahun-tahun. Bahkan bukan hanya seminggu, sebulan, setahun, 309 tahun. Ashabul Kahfi di dalam gua 309 tahun, Pak. Orang mangan, orang ngombe. Mati enggak? Orang mati, Pak. Kagak makan, kagak minum. Karena Allah kehendaki. Kalau Allah udah kehendaki, bisa aja sampai tidur seminggu tiba-tiba bangun. Seminggu bisa nggak kira-kira? Ini kalau ada keluarga sih nggak mungkin. Tapi kalau yang nggak punya keluarga itu loh, tidur sendiri di rumah, tidur sebulan lah kira-kira sebulan. Kalau ngayal jangan dikit-dikit, sebulan. Bangun. Wah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau berangkat kerja, nyampe di PT diomelin sama bosnya. Kemana aja lo? Kemana aja? Kemana sih bos? Kemana? Lu kagak masuk kerja sebulan loh. Enak aja. Saya kan baru kemarin tidur. Saya ini saya masuk terus saya mah. Misalnya dia tidur di hari Minggu, dia kan malam Senin tuh. Senin sebulan baru bangun. Bisa jadi kan? Baru bangun. Kira-kiranya dia udah namanya kehendak Allah, Pak. Berangkatlah dia kerja. Diomelin sama bos. Kemana aja lo? Enak aja udah sepecat lo. Kagak ada kabar katanya. Enak aja bos. Saya nggak pernah aktif bos. Saya termasuk karyawan perfect. Yang dapat perfect attendance itu saya bos. Saya tiap hari masuk, kagak masuk. Enak aja saya nggak masuk sebulan. Ditanyain ke orang-orang yang lain. Iya situ kagak masuk sebulan, lu kemana aja? Ternyata dia tidur semalam dianggapnya ternyata sebulan. Bisa nggak kayak gini? Kayak Ashabul Kahfi. Ya Allah, Ashabul Kahfi, Pak. 309 tahun baru bangun, masih hidup tuh, masih sehat, masih seger. Perasaan baru bangun, Pak. Baru terasa lapar. Kata temannya, beli makanan, beli sarapan sana. Beli sarapan. Akhirnya salah satu beli sarapan, dibayarnya pakai uang dulu, dipakai membayar uang. Penjualnya kaget, astagfirullah, ini uang apaan ini? Uang apaan nih? Akhirnya diteliti, ternyata ini orang hidupnya dari 309 tahun yang lalu. Akhirnya gak begitu lama ini Ashabul Kahfi ini pun meninggal, ya kan? Begitu Pak, kalau Allah sudah menghendaki, mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki, maka sesuatu yang kun itu artinya apa? Jadi. Maka apa yang diharapkan oleh Allah itu akan jadi. Begitu juga sampean itu kayak tadi, mudah bagi Allah. Zaid bin Harith. Kok sampean kenal? Oh, dia adalah Nabiullah. Ketika Bapak ke Thaif, maka di situ ada Masjid Adas namanya. Ya, Masjid Adas. Kemarin kita nggak ke Thaif, saya. Tapi insya Allah nanti tanggal 2 Desember saya berangkat lagi plus Thaif, ya insya Allah ke Mesir. Kalau kemarin ke Cina, kalau tanggal 2 Desember ini ke Mesir plus Thaif, ya kan? Masya Allah, itu kisah. Akhirnya singkat cerita, Kanjeng Nabi pun jalan nyampe di suatu lembah. Kanjeng Nabi di suatu tempatnya namanya Qurnul Manazil.
Di Qarnul Manazil ini adalah salah satu tempat mikot bagi orang yang umroh, ya kan, atau haji ngambil mikotnya dari situ, ya. Kalau Qarnul Manazil, di situ tiba-tiba Kanjeng Nabi dengan Zaid bin Harithah ini melihat ada gumpalan awan kayak turun. Tep. Maka tiba-tiba Kanjeng Nabi melihat ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril di situ ada temannya, yaitu malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, salam Allah. Apa kata Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi kata, udah ngobrol aja sendiri sama penjaga gunung itu. Kata malaikat penjaga gunung, iya ya Rasulullah Muhammad, saya terserah engkau perintahkan. Kalau sekiranya engkau memerintahkan aku untuk mengangkat 2 gunung yang besar di daerah ini, di daerah Mekah dan sekitarnya ini, maka aku akan timpakan mereka biar mereka nggak tersisa sedikit pun, katanya. Apa kata Rasulullah? La, jangan malaikat penjaga gunung. Saya berharap arju an apa? Saya berharap akan arjullaha ayyukhrija min aslabihim. Saya berharap pada Allah itu ayyukhrijallahu, Allah mengeluarkan min aslabihim, dari sulbi mereka, ya kan, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wala yusyrik bihi syai'an, dan tidak akan syirik kepada Allah sedikit pun. Akhirnya apa? Itu doa Pak diterima oleh Allah. Akhirnya sampai sekarang Taif itu satu daerah yang tidak ada satupun orang yang syirik kepada Allah. Dia sampai sekarang semuanya muslim di Taif itu. Nah, itu karena apa? Doanya Kanjeng Nabi. Mungkin kalau yang ditawari saya lain lagi tuh Pak. Lain lagi. Gus, gimana nih menurut sampean nih? Kamu kan udah dilempar-lempar batu itu, sendal ini, kata Allah udah diizini. Apakah gunung-gunung itu biar saya lemparkan kepada mereka biar pada mati kabeh? Saya paling terus nggak usah kesuwen. Malaikat itu amblekin kabeh, begitu paling. Ya kan? Ini Kanjeng Nabi mah kagak. Itulah bentuk kasih sayangnya Kanjeng Nabi kepada kita, ya kan? Ini di ceritanya bersambung Pak, bersambung. Hadisnya padahal belum ini. Ini menceritakan tentang Usamah bin Zaid dan bapaknya Zaid bin Harithah. Insyaallah tetap semangat ngaji terus. Asar, maghrib, isya itu saya ngaji semua. Terus hadiran maulid sampai jam setengah satu malam. Tidur jam 1, setengah 2. Paginya ngaji maning, tanya nasi. Ya kan? Dan seterusnya. Karena udah biasa. Ya kan? Insya Allah itu karena Allah kasih kekuatan, kesehatan. Karena pengen menjaga istiqomah itu Pak. Makanya bapak-bapak ayo istiqomah. Kita makmurkan masjid LC2 ini, ya kan? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memakmurkan masjid ini? Saya kemarin ke Cina Pak. Ke Cina itu masjid, saya udah punya bayangan masjid, saya kira gede. Karena kata guide-nya, Mbak Ora bilang kita akan mendatangi satu-satunya masjidin Haqo ini, yakni satu provinsi masjidnya satu. Saya punya bayangan masjidnya pasti gede gitu ya.
Sampai sana musola itu mah. Bukan masjid, musola. Ukuran paling 8 kali 20 atau berapa ini manjang gitu. Begitulah di Cina, ya kan? Ya wajar lah, namanya juga di sana kan muslimnya juga dikit. Cuma 2% Pak muslim di Cina ini. Dari 1,5 miliar. Lumayan banyak juga sebenarnya sih. Berarti kurang lebih berapa Pak? Kalau 2% dari 1,5 miliar berapa? 2% dari 1,5 miliar. Ini gimana sih? Pada matematikanya dapat berapa ini? 1,5. Jadi 30 juta muslim di Cina. Lumayan banyak juga. Tapi kan penduduknya juga banyak. Ya. Saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu